Om Swastiastu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Niluh Novi Aryati, NIM 201103141. Kakak dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak kalian bagaimana cara kita belajar pecahan. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu pecahan? Kira-kira pecahan itu apa ya? Pecahan berarti sesuatu yang terpecah atau dibagi. Nah, jadi pecahan itu merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, ada yang tahu nggak contoh pecahan itu seperti apa? Atau bagian dari pecahan atau pembilang pecahan itu apa sih? Nah, kalian tahu pecahan itu adalah ada A per B. A per B ini sudah dimaksud dengan pecahan. Nah, yang A ini apa? Pembilang. Nah, dan yang B? Penyebut. Benar. Nah, adik tahu nggak kenapa sih A itu pembilang dan kenapa sih B itu penyebut? Nah, pembilang itu apa sih? Pembilang itu jumlah sebagian dari seluruh benda yang sudah dibagi. Kemudian penyebut adalah jumlah keseluruhan benda utuh yang telah dibagi. Jadi yang membedakan pembilang dan penyebut ini adalah pembilang merupakan beberapa bagian dari keseluruhan, kemudian penyebut adalah jumlah dari keseluruhan bagian. Nah, di sini coba kita selesaikan dengan menggunakan contoh soal. Kakak memiliki satu buah pizza yang sudah dibagi menjadi 6 bagian. Lalu, adik datang dan memakan 2 buah bagian pizza. Adik datang memakan 2 buah bagian pizza. Jadi, bagaimana penulisannya dalam pecahan? Nah, ini berarti 2 per 6. Nah, 2. Nah, jadi 2 per 6 merupakan hasil pecahan dari kakak memiliki satu buah pizza yang sudah dibagi menjadi 6 dan adik memakannya 2 buah bagian pizza. Jadi penulisan pecahan menjadi 2 per 6. Nah, jika disederhanakan itu juga bisa menjadi 2 dapat dibagi menjadi 1, 6 dibagi 2 dapat menjadi 3. Nah, kemudian pada pecahan terdapat bilangan pecahan senilai. Contohnya di sini ada pecahan 1/2. Nah, pecahan senilai dengan cara mengali yang pertama. Jadi 1/2 pembilang dan penyebutnya dikali 2 contohnya. Menjadi 2/4. Nah, ini diartikan senilai karena pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Oke, yang kedua kita kalikan dengan 3. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3 dengan menghasilkan pecahan 3/6. Jadi, bilangan 1/2, 2/4, dan 3/6 merupakan pecahan yang senilai. Dengan cara mengali pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Sehingga pada pecahan senilai 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6 pada cara mengali. Nah, kemudian pada pecahan senilai juga ada dengan cara membagi. Contohnya itu sama seperti dengan mengali, hanya saja perbedaannya pembilang dan penyebut itu dibagi sama rata dengan bilangan yang terkecil. Kita ambil contoh 6/12.
Nah, 6/12 kita bagi dengan bilangan terkecil, misalnya 2. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 6. Nah, seperti itu, kurang lebih sama, tetapi dengan cara dibagi. Oke, untuk selanjutnya 6/12 ini dapat kita bagi dengan 3. Kita sama-sama bagi 3. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3 dengan 4. Maka bilangan pecahan 6/12 senilai dengan pecahan 3/6 dan senilai dengan pecahan 2/4. Sudah dapat dipahami ya adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah pada jenis pecahan yang pertama, yaitu pecahan senilai. Kemudian yang kedua ada pecahan senama. Mengapa bisa disebut pecahan senama? Nah, pecahan senama itu adalah bentuk pecahan yang memiliki penyebut sama. Oke, kakak berikan contohnya ya. Ini merupakan contoh dari pecahan senama. Senama kenapa? Karena penyebut mereka semua bilangan 6 dan memiliki bilangan yang sama. Kemudian masuk pada jenis pecahan yang ketiga. Pecahan campuran itu pecahan apa sih? Nah, pecahan campuran itu pecahan yang memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, contohnya. Nah, 9/4. Pembilang tidak boleh lebih besar dari penyebut. Kita pecahkan dengan cara membaginya dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. 4 dikali berapa agar dapat menghasilkan mendekati 9? 4 dikali 2. Kita tulis bilangan bulat 2 per pecahan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Agar menjadi 9, kita tambahkan dengan 1. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah 2, 1/4. Oke, untuk pembahasan konsep pecahan yang terakhir, jenis pecahan yang keempat, yaitu pecahan desimal. Nah, kalian tahu nggak pecahan desimal itu seperti apa? Pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Nah, penyebut dari pecahan desimal ini adalah 10 atau kelipatan 10, seperti 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Kakak berikan contoh. Nah, jika 3/10 kita tulis ke pecahan desimal, berarti karena nolnya 1, 0 ada di depan 1, koma dengan 3. Kemudian contoh yang selanjutnya. Nah, bagaimana penulisannya? 100, nolnya 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika 1000? Ayo kita coba ya. Berarti
ada 3 angka di belakang koma. Nah, jadi pecahan desimal dari pecahan 3/10 adalah 0,3. Pecahan desimal dari pecahan 6/100 adalah 0,06. Kemudian pecahan desimal dari 8/1000 adalah 0,008. Nah, adik-adik, sekian dulu pembahasan dari kakak mengenai penanaman konsep pecahan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kakak tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.